wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifatul Zahra dengan NIM 2300005022. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman saya mengenai proses pencairan sperma untuk kehamilan inseminasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada, apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah salah satu metode reproduksi berbantuan yang melibatkan penempatan sperma langsung ke dalam rahim wanita untuk meningkatkan kemungkinan pembuahan. Nah, agar sperma dapat digunakan secara optimal dalam prosedur ini, diperlukan proses pencairan atau processing atau wash sperma yang cermat. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan sperma motil yang sehat dari cairan mani. Selanjutnya, sel-sel non-sperma dan debris serta untuk menghilangkan zat-zat yang berpotensi merugikan seperti prostaglandin yang terkandung dalam plasma mani dan dapat menyebabkan kram rahim. Nah, tahap-tahap inseminasi buatan itu yang pertama ada pengambilan sperma atau pengambilan sampel sperma. Tahap yang pertama yaitu sampel sperma biasanya diperoleh melalui masturbasi di klinik atau laboratorium. Penting bagi pria untuk menahan ejakulasi selama 2-5 hari sebelum pengambilan sampel untuk memastikan kualitas sperma yang optimal. Lalu tahap yang kedua adalah sampel dikumpulkan dalam wadah steril dan segera dikirim ke laboratorium dalam waktu 30-60 menit. Selanjutnya, mengapa proses pencairan sperma penting dilakukan? Alasan yang pertama adalah peningkatan konsentrasi sperma sehat, yaitu dengan memisahkan sperma motil dan sehat dari komponen lain. Yang kedua, peningkatan motilitas dan viabilitas, dengan memberikan lingkungan yang optimal bagi sperma untuk tetap aktif dan bertahan hidup. Lalu yang ketiga, mengurangi resiko infeksi, menghilangkan bakteri atau kontaminan lain yang mungkin ada di dalam sampel. Yang terakhir, meningkatkan peluang kehamilan dengan menyalurkan sperma terbaik langsung ke rahim. Jarak tempuh sperma menuju sel telur dipersingkat sehingga meningkatkan. Lalu tahap kedua dalam inseminasi buatan ada pencairan sperma beku atau thawing. Sperma beku dicairkan dengan hati-hati pada suhu ruangan atau suhu tubuh sekitar 30 derajat Celcius selama 30 menit hingga sperma mencair sempurna. Proses ini dilakukan secara perlahan agar sperma tidak rusak dan tetap aktif. Pada inseminasi ternak, suhu pencairannya biasanya 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Lalu tahap yang ketiga yaitu pencucian dan kapasitasi sperma. Setelah pencairan, sperma menjalani proses pencucian atau washing dan kapasitasi. Nah, pencucian sperma ini bertujuan untuk memisahkan sperma yang motil dan sehat dari cairan seminal, sperma mati, dan zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi atau kram pada rahim wanita. Lalu, kapasitasi adalah proses biokimia yang menyebabkan atau membuat sperma lebih aktif dan siap membuahi sel telur dengan menghilangkan lapisan pelindung pada kepala sperma. Proses ini dilakukan dengan menambahkan medium khusus dan menggunakan sentrifugasi untuk mengumpulkan sperma terbaik dan atau yang berkonsentrasi tinggi. Prosedur ini memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, lalu tahap yang keempat pada proses ini ada persiapan sampel sperma untuk inseminasi. Setelah pencucian dan kapasitasi, sperma yang sudah terkonsentrasi dan sehat dimasukkan dalam spuit yang terhubung dengan kateter halus. Nah, sperma sudah siap untuk dimasukkan ke dalam rahim wanita. Lalu tahap yang kelima ada penentuan waktu ovulasi dan inseminasi. Keberhasilan inseminasi sangat bergantung pada timing yang tepat. Ovulasi dipantau oleh ultrasonografi dan pemeriksaan hormon seperti estradiol dan LH. Setelah folikel matang dengan diameter 16-18 mm, hormon pemicu ovulasi disuntikan. Dan inseminasi dilakukan sekitar 24-36 jam kemudian, yaitu saat sel telur sudah siap dibuahi. Nah, yang keenam,
ada proses inseminasi. Wanita berbaring dalam posisi litotomi. Dokter membuka vagina dengan spekulum, kemudian memasukkan kateter berisi sperma ke dalam rahim melalui leher rahim. Sperma disuntikan perlahan ke dalam rongga rahim dengan panduan USG agar penempatan sperma tepat dan menghindari cedera pada dinding rahim. Prosedur ini berlangsung singkat selama 1-2 menit dan umumnya tidak menimbulkan rasa sakit. Lalu, prosedur yang terakhir atau tahap yang terakhir ada setelah inseminasi. Sperma dapat bertahan hidup di saluran reproduksi wanita selama 3-5 hari, sedangkan sel telur hanya bertahan sekitar 24 jam. Oleh karena itu, inseminasi dilakukan sangat dekat dengan waktu ovulasi wanita untuk memaksimalkan peluang pembuahan. Setelah prosedur, wanita dapat beraktivitas normal, namun dianjurkan menghindari kelelahan dan stres berlebihan selama masa menunggu hasil kehamilan sekitar 2 minggu. Nah, itulah tadi rangkuman saya mengenai proses inseminasi atau proses pencairan sperma untuk inseminasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.